Jason Gangster. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang veteran Perang Dunia Kedua. Dia memulai hidup barunya di Toronto, Kanada. Demi menafkahi keluarganya, seorang pria nekat membentuk kelompok yang kemudian menjadi gangster terkenal di Kanada. Berdasarkan dari kisah nyata, film ini disutradarai oleh Nathan Morlando dan dirilis pada tahun 2011. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk di alur ceritanya dengan menampilkan seorang supir bus yang sedang bekerja. Yap, dia adalah Edwin Boyd, pemeran utama dalam film ini. Setelah bekerja, dia pulang ke rumah dan di sini ditunjukkan bahwa dia mempunyai istri bernama Doreen dan 2 orang anak. Doreen membuka usaha laundry di rumahnya untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Keesokan harinya saat kembali bekerja, ada seorang penumpang yang lumpuh dan tidak bisa naik ke dalam bus. Terlihat tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Karena merasa kasihan, Eddie membantu pria itu dengan menggendongnya ke dalam bus. Eddie juga merasa kesal dengan para penumpang lain yang bersikap tak peduli dengan pria malang itu. Lalu saat tiba di tujuan, Eddie kembali membantunya untuk turun dan kemudian meninggalkan bus itu bersama seluruh penumpang lain yang masih ada di dalamnya. Saat sedang beristirahat di rumah, ayah Eddie bernama Glover datang. Dia adalah pensiunan polisi yang sangat peduli kepada anak dan cucunya. Sebenarnya Glover kecewa kepada Eddie yang sejak dulu bermimpi menjadi bintang Hollywood. Dia sangat tidak menyukai itu. Dari kamar, Eddie mendengar perkataan ayahnya. Tentunya dia tidak terima disebut sebagai pemalas. Lalu saat sedang sendiri di rumah dia bercermin. Kemudian dia mengambil pistol dan mulai merias wajahnya. Setelah itu dia pergi ke sebuah bank. Dia bermaksud merampok sejumlah uang. Manajer bank melihatnya, lalu mengambil sebuah pistol dan mendebakinya. Beruntung dia berhasil kabur dengan membawa sekantong uang. Keesokan harinya ketika istrinya pulang setelah berbelanja, Eddie memberinya kejutan. Dia telah mengisi lemari dengan stok makanan untuk keluarga mereka. Dia juga mengatakan kalau telah mendapatkan pekerjaan sebagai aktor. Jadi, dari situlah dia mendapatkan uang. Dan satu lagi, dia juga telah membeli mobil baru untuk keluarganya. Lalu, hari-hari berikutnya Eddie terus melakukan perampokan di bank. Aksinya itu telah meresahkan banyak warga dan kemudian diberitakan oleh media. Disebutkan juga bahwa dia telah merampok 8 bank. Karena itu, wali kota setempat menugaskan seorang detektif handal yang bernama David Rees untuk mengungkap perampokan itu. Suatu hari setelah merampok, Eddie kepergok istrinya saat sedang menghapus riasan di wajahnya. Tentu saja, dia sangat kaget melihat itu. Dengan terpaksa, Eddie harus mengakui perbuatannya selama ini. Meskipun istrinya marah dan menamparnya, Eddie menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk keluarganya. Dia berharap istrinya bisa mengerti dan mengizinkannya melakukan perampokan lagi sehingga mereka cukup uang untuk pindah ke tempat lain. Singkat cerita, Eddie kembali beraksi, namun kali ini dia tertangkap oleh polisi. Ternyata, detektif Rees telah menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu Eddie dibawa ke penjara. Di sana dia sempat diganggu oleh tahanan lain. Lalu seorang pria menyerangnya. Eddie berhasil melawannya dan mencekik leher pria itu hingga dia menyerah. Nah, saat itulah ada seorang tahanan bernama Lenny Jackson memperhatikannya, lalu mengajaknya berteman. Di sana Lenny juga telah berteman dengan Willie Jackson. Lalu Lenny mulai bercerita bahwa dia juga adalah seorang perampok bank. Dia sudah berada di penjara itu selama 5 tahun. Dia juga menunjukkan salah satu kakinya yang harus diamputasi akibat aksi terakhirnya saat merampok. Dia kemudian menggunakan kaki palsu agar bisa berjalan. Saat itu Lenny menunjukkan sebuah benda yang akan mereka gunakan untuk kabur dari penjara. Dia mengajak Eddie untuk ikut bergabung dengan mereka. Eddie berminat dan setuju. Lalu mereka lari meluluskan diri dari sana. Sementara itu teman mereka yang bernama Val Kosak telah menunggu dan kemudian menjemput mereka di luar penjara. Setelah itu mereka pergi ke rumah Mary Mitchell, yaitu pacar sekaligus selingkuhan dari si Val. Malam itu Eddie mengajak teman-teman barunya untuk kembali merampok sebuah bank yang sudah pernah dirampoknya.
Mereka semua setuju, lalu menghabiskan malam itu dengan bersenang-senang. Keesokan harinya mereka mulai beraksi. Bisa dibilang kelompok ini sangat nekat. Mereka merampok tanpa menutupi wajahnya. Setelah perampokan itu, media setempat kembali memberitakannya. Media menyebut kelompok mereka sebagai geng Boyd sesuai nama Edwin Boyd. Eddie pulang untuk menjumpai istrinya. Meskipun senang dengan kepulangannya, Doreen sebagai istri takut jika polisi mengejar mereka. Dia meminta Eddie agar membawa mereka pergi sejauh mungkin dari kota itu. Tetapi saat itu Eddie masih ingin merampok beberapa bank lagi, karena dia sudah mempunyai anggota geng yang akan membantunya. Malam itu mereka kembali bersenang-senang. Lalu dalam kesempatan itu, Lenny berlutut dan melamar kekasihnya yang bernama Ann Robert. So sweet. Kemudian mereka berencana menikah di Montreal, Paris. Sementara itu, detektif Reese mendatangi rumah ayah Eddie. Akan tetapi, ayahnya tidak mengetahui apapun. Dia menyadari bahwa anaknya seorang kriminal. Tetapi meskipun tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Eddie, ayahnya masih menyayangi anaknya itu. Suatu hari Eddie dan anggotanya kembali beraksi. Dia sangat menikmati aksi merampoknya. Bahkan saat naik di atas meja, Eddie menari-nari lalu dengan bangga memperkenalkan nama kelompoknya, yaitu geng Boyd. Sudah mirip Joker ya guys. Ketika perampokan itu kembali diberitakan, mereka semua sangat senang. Mereka bangga karena jadi terkenal. Nah, gila nih orang-orang, ngerampok kok bangga. Setelah itu mereka memaksa Eddie yang sempat menolak untuk ikut ke Paris. Kemudian langsung saja pernikahan Lenny dan Ann akhirnya terwujudkan. Singkat cerita, Eddie telah membeli rumah baru yang cukup besar. Dia mungkin merasa bangga, tetapi istrinya justru sebaliknya. Percuma memiliki segalanya, tapi tidak bisa hidup normal. Keluarga mereka dijauhi oleh orang lain. Bahkan anak-anaknya tidak bisa bersekolah karena ayahnya adalah seorang buronan. Mereka bertengkar, dan Eddie sempat mengusir istrinya jika tidak ingin hidup dengannya. Tetapi istrinya berkata bahwa dia sedang hamil. Lalu Eddie meminta maaf dan berjanji akan berhenti merampok dan membawa mereka pergi dari kota itu. Suatu malam, Mary, kekasih dari Val, menangis dan bersedih setelah mengetahui bahwa istri sah dari pacarnya itu sedang hamil. Dia juga marah karena Val telah berjanji akan menceraikan istrinya. Tentu hal itu akan membuat situasinya semakin buruk. Karena kesal, keesokan harinya Mary mendatangi detektif Reese dan melaporkan keberadaan Val dan geng Boyd. Setelah itu dia pergi menjumpai Lenny dan Val. Dia berpura-pura dipaksa oleh Reese untuk memberi informasi, tetapi dia tidak memberitahu apa-apa, kecuali mobil yang sering dipakai oleh Val, yaitu mobil istrinya. Val dan Lenny sangat marah, lalu mereka pergi mendatangi detektif Reese di rumahnya. Tanpa berpikir lama, Val langsung saja menembak detektif itu hingga tewas di tempat. Lalu saat sedang berada di tempat persembunyiannya, Val dan Lenny digerebek oleh polisi. Mereka sempat saling tembak-menembak, namun mereka berdua terluka dan akhirnya berhasil diamankan. Selanjutnya, Will yang sedang berjalan dengan dua orang wanita juga ditangkap dan dihajar oleh polisi. Begitupun dengan Eddie, dia digerebek di rumahnya saat sedang tidur. Istri dan anaknya sangat ketakutan, tetapi mereka hanya bisa pasrah. Saat tiba di penjara, di sana sudah ada ketiga anggota gengnya. Mereka ditempatkan dalam satu sel tanpa ada tahanan lain. Kaki palsu Lenny juga disita. Mereka berharap Eddie dapat melakukan sesuatu. Lalu suatu hari ayah Eddie datang menjenguknya. Dia sangat menyayangi putranya itu. Lalu dia memegang tangan Eddie dan terlihat seperti memberikan sesuatu. Entah benda apa yang ada di balik sapu tangan itu. Lalu saat kembali ke dalam sel, Eddie terlihat memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Tidak lama kemudian mereka berempat kembali berhasil kabur dari penjara itu. Lenny sangat kesulitan berlari tanpa kaki palsunya. Media kembali memberitakan kejadian itu. Disebutkan juga bahwa 2.000 anggota polisi ditugaskan untuk memburu mereka. Polisi mengatakan tidak akan segan-segan menembak untuk membunuh jika diperlukan. Untuk sementara mereka bersembunyi di sebuah rumah tua, karena sangat berbahaya jika langsung memasuki kota. Polisi membawa keluarga Eddie ke stasiun berita radio. Polisi meminta istrinya untuk berbicara agar Eddie dan gengnya segera menyerahkan diri kepada polisi. Sementara itu, di tempat persembunyiannya,
Seluruh anggota geng Boyd sedang mendengarkan radio, dan berita itu langsung sampai ke telinga mereka. Di pagi hari, seseorang melapor kepada polisi telah melihat pria yang mencurigakan di tempat persembunyian mereka. Lalu, 2 orang polisi datang untuk memeriksanya. Saat tiba di sana, tempat itu sudah kosong. Ternyata, Eddie dan kawan-kawannya telah pergi dari sana. Akan tetapi, karena Lenny tidak bisa berlari kencang, mereka akhirnya kembali tertangkap. Lenny dan Val akhirnya divonis hukuman gantung atas pembunuhan detektif Reese. Sedangkan Eddie dan Will dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Doreen sangat sedih, karena setelah sidang pun dia tidak diperbolehkan bertemu suaminya itu. Lalu mereka menjalani hukuman masing-masing. Singkat cerita, setelah 14 tahun di penjara, akhirnya Eddie dibebaskan. Lalu dia pulang ke rumah untuk menemui keluarganya. Doreen sangat kaget dan juga senang melihat kedatangan Eddie. Dia masuk ke rumah kemudian menanyakan kabar anak-anak mereka. Eddie meminta Doreen dan anak-anak agar mau pergi bersamanya dari kota itu untuk memulai hidup baru. Akan tetapi, Doreen tidak bisa melakukan itu. Dia telah menikah lagi dengan pria lain. Dia sudah merasa bahagia dengan keluarga barunya. Lalu suami Doreen datang dan mengusir Eddie dari rumah itu. Lalu, Eddie pergi ke sebuah hotel. Dia terlihat gelisah dan memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mengambil pistol dan mulai bercermin sambil merias wajahnya. Yap, akhirnya dia kembali lagi ke sebuah bank. Dan bukan merampok lagi ya guys. Dia mendatangi meja teller dan bermaksud untuk melakukan deposit. Ya, akhirnya dia sudah bertobat. Dan film pun tamat. Di akhir film disebutkan bahwa Edwin Boyd menetap di pesisir barat dengan menggunakan identitas baru. Dia kembali menjadi supir bus dan juga mengasuh untuk penyandang cacat. Tidak satu orang pun yang tahu identitas aslinya. Lalu Eddie meninggal di tahun 2002. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran kalau uang tidak bisa membuat keluarga kita bahagia kalau didapatkan dengan cara yang salah. Intinya, mendapatkan uang itu harus dengan cara yang halal. Di sini juga kita melihat cinta kasih orang tua itu adalah yang paling tulus. Jangan pernah membenci orang tua kalian ya guys.